Rumor semakin menarik. Wah, ini semakin mempertajam. Pemain-pemain yang akan datang, pemain yang akan keluar juga nanti gua akan bahas di sini. Ada beberapa bocoran yang sebenarnya gua nggak bisa mengungkapkannya secara gamblang. Kenapa? Karena ternyata masih dirasa tabu untuk sebagian orang tentang memberitakan permasalahan rumor transfer. Jadi bagi beberapa pihak, rumor transfer itu sesuatu yang nggak lazim di sepak bola. Padahal setiap ada jendela transfer, setiap bursa transfer itu pasti yang namanya rumor itu selalu ada. Jadi kalau orang masih merasa itu tabu ya jangan salahkan orang-orang yang membahas, karena di seluruh dunia pun hal ini memang selalu dibahas di mana-mana. Oke, gue akan mulai beberapa hal di sini. Ada tentang Persikabo juga, ada tentang kayaknya nggak begitu banyak, tapi cukup menarik untuk dibahas. Tapi sebelumnya, gue mau ngingetin buat kalian untuk di-like video gue. Seperti biasa, gue minta like sama kalian supaya rating video gue bagus dan video gue semakin disebar. Selain itu juga yang udah subscribe, lo pencet tombol loncengnya supaya lo dapat notif ketika gue upload video. Dan jangan lupa, pastikanlah kalian sholat terlebih dahulu, baru nonton video gue. Jangan jadikan gue menjadi penghalang kalian untuk melakukan kewajiban yang seharusnya kalian lakukan. Oke, gue akan mulai. Ini Persija akan menjamu Persikabo. Oke, di sini ajang pembuktian untuk Persija Jakarta tentunya, untuk Thomas Doll, untuk Witan Sulaiman khususnya. Kenapa? Karena selama ini nanti gue akan bahas yang Witan. Sekarang gue mau bahas yang permasalahan Persija Persikabo dulu. Dari rekor pertemuan, 5 kali pertemuan terakhir bersama Persikabo ini, kita memang selalu di posisi yang diuntungkan. Kenapa? Karena kita cuman nggak pernah kalah. Kita nggak pernah kalah sama Persikabo. Kita 3 kali menang, 2 kali seri rekornya kalau nggak salah. Dan kita memang selalu mendominasi ketika kita melawan Persikabo. Bahkan Aji Santoso, pelatihnya pun yang sekarang itu cukup khawatir, bahkan dia menargetkan hanya seri aja ketika dia akan melawan Persija Jakarta. Dia nggak menargetkan menang. Dia bilang kalau menang pun itu adalah bonus, tapi nggak muluk-muluk target dia adalah seri. Karena dia ngelihat dari permainan Persija, dari susunan line up-nya, kedalaman squad-nya, bagi dia di atas Persikabo mungkin ya. Di sini ada kutipannya, gue akan bacakan kutipannya. Dia bilang, yang jelas motivasi kami datang ke sini berusaha maksimal. Di sesi jumpa pers kemarin. Terus menurut saya bisa mendapatkan poin 1 sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau kami bisa memenangkan pertandingan. Meskipun kami tahu itu tidak mudah karena Persija tim yang bagus dan punya pelatih berkualitas. Ini respect banget. Tetapi kemenangan kemarin menjadi salah satu motivasi kami untuk melawan Persija, modal yang bagus. Jadi gini, Persija baru menang juga kemarin dan Persikabo pun baru menang juga kemarin. Kita lawan PSM, tentu motivasi kita terangkat, dan Persikabo pun baru menang dari Rans. Motivasi mereka juga terangkat juga. Jadi ini 50-50 lah kalau bisa gue bilang. Rans itu mengalahkan kita, tapi Rans dikalahkan sama Persikabo. Ini yang bisa menjadi prediksi-prediksi orang ini semakin liar jadinya. Bisa jadi Persija kalah, bisa jadi Persija seri, dan bisa jadi Persija menang. Ini semuanya masih ada kemungkinan. Nggak yakin 100%. Biasanya kita kalau ngelawan tim apapun itu, kita oke deh, ini kayaknya bisa menang dengan skor 2 angka lah. Ini kita bisa kayaknya pede gitu. Tapi kalau sekarang, gue takutnya nggak konsisten aja. Kemarin pun kita menang, penilaian gue, kita menang tuh bukan dengan yang seharusnya gitu. Kita menang juga masih terseok-seok, masih setengah mati, masih susah. Bahkan kita hampir diseriin di menit-menit akhir. Dan kita juga memenangkan pertandingannya dengan susah payah gitu. Jadi gue takutnya nanti lawan Persikabo kita kembali ke setelan pabrik. Itu yang gue khawatirin sih. Jadi gue herannya Persija kayak gitu. Tapi gue bilang ini ujiannya di sini ya. Kalau misalkan Persija bisa menang dengan angka yang menang yang meyakinkan di kandang ini, nah ini baru bisa mental kita balik lagi gitu. Tapi kalau misalkan masih terseok-seok, masih menang harus di menit akhir, masih ini hanya lawan Persikabo, gua rasa kita masih belum bisa dibilang bagus gitu. Kayak Witan Sulaiman, contoh hal kecil ya. Witan Sulaiman bagus apa nggak? Bagus banget. Kontribusinya banyak nggak? Kurang kalau gue bilang. Dari awal
Dari awal musim dia bergabung bersama Persija, kayaknya ya, itu penampilan terbaiknya ya kemarin ini. Jadi kita harus nunggu 1,5 musim sampai menemukan permainan terbaik dia. Ini pun gue rasa karena ada gosip-gosip dia mau keluar. Kayaknya dia masih mau nunjukin dia mau di Persija, dia main lebih semangat, jadinya bagus banget. Berarti, kalau dia mau main sebagus itu, sebenarnya dia bisa gitu. Kenapa selama ini dia nggak sebagus ini mainnya gitu. Bagus, bukan gue bilang jelek, tapi kemarin terlalu fenomenal, terlalu bagus banget gitu. Daya juangnya, ngototnya, apa segala macam, itu bagus banget. Kenapa nggak di setiap pertandingan dia punya semangat yang sama? Itu yang maksud gue, yang pengen gue bahas gitu. Apa karena ada isu dia mau keluar, jadi dia semangat atau gimana? Tapi sesungguhnya dia mempunyai kemampuan yang bisa sampai sebegitunya gitu. Nah, gue harap sama dia konsisten. Gue harap di pertandingan sekarang pun sama semangatnya kayak gitu. Apalagi sekarang kita anak-anak Jackmania mau datang ke stadion, kita mau menuhin stadion, harusnya sih lebih semangat dari kemarin. Penampilannya masih belum konsisten walaupun bagus. Sebelumnya nggak sebagus ini. Jadi masih naik turun. Gue kalau ngelihat dia main bagus lagi, berarti grafiknya akan nanjak. Tapi kalau tiba-tiba dia sekarang main jelek, ya memang dia nggak konsisten gitu. Jadi yang tadi gue bilang, pertaruhan untuk Thomas Doll, pertaruhan untuk Persija, pertaruhan untuk Witan tuh, itu maksud gue. Thomas Doll juga dari sisi strateginya kalau misalkan bisa mempertahankan, kayak kemarin juga udah bagus banget sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang kalau gue nggak begitu. Kayak contoh ya, kita udah unggul 2 angka, kalau gue akan memperkuat lini tengah, ternyata dia enggak gitu. Nah, maksud gue takutnya kita kecolongan, terus ini karena sering banget kita udah unggul, tiba-tiba di comeback. Ya karena biasanya yang gue tahu ini, biasanya kalau kita udah unggul angka, apalagi 2 angka, itu biasanya kita memperkuat lini tengah gitu. Pertahanan kita udah bagus, kalau tengah kita jebol terus ya pertahanan kita bakal pecah juga lama-lama. Kalau gue menilainya seperti itu. Oke. Terus apa lagi? Intinya dari semua apapun itu yang gue bicarakan, dari strategi, taktik, mental, dari daya juang, dari dukungan supporter, intinya kalau Persija mau menang cuma satu. Jangan mainin Simic. Waduh, langsung dipotong, tak, masuk TikTok, jadi jedak-jeduk, ya nggak? Kalau mau menang, jangan mainin Simic. Kenapa? Karena dengan adanya Simic, jadi berantakan pola permainan. Tiba-tiba pemain kita pada passing nggak jelas, pada crossing, yang akurasi crossingnya juga ancur-ancuran. Udah ngopernya pada ancur-ancuran, yang diopernya juga pada nggak bisa lagi. Jadi long ball itu nggak berlaku di Liga Indonesia sebenarnya. Karena apa? Karena akurasi passingnya hancur, kontrol bola penerimaannya pun hancur. Apalagi ditambah si Kosim, si Mischi. Ya itu tambah mengurangi daya gedor gitu. Jadi kalau mau menang, pakai formasi yang kemarin, dengan striker palsu atau false nine-nya itu, gue yakin bisa nyuri angka lagi. Rico ya gue nggak tahu kondisi dia udah pulih apa belum, tapi ternyata tektokan antara Witan dan Gayos ini luar biasa gitu. Tapi kalau misalkan ada Rico di sebelah kanannya, ya bakal lebih gila lagi sih sebenarnya. Yang penting jangan ada dia aja deh. Oke? Yang berikutnya, masalah pemain asing. Waduh, ini hampir ribuan DM gue isinya nanya pemain asing. Gue nggak tahu. Kalaupun gue tahu, gue nggak bisa ngomong. Karena apa? Karena ternyata nggak boleh gitu. Ternyata nggak boleh ngomong sembarangan ya gue juga sebenarnya nggak mau ngancurin alur yang lagi dimainkan sama Persija sih. Bisa aja gue bocorin, tapi itu agak ngancurin alur bagi beberapa pihak. Dan gue juga bukan tipikal account yang ngebocor-bocorin rahasia gitu. Ada akun-akun yang memang dia gosipin rumor, dia selalu membocorkan transfer. Jangan salahkan akunnya, biasanya agen yang ngebocorin. Kenapa? Karena agennya punya kepentingan untuk dibocorin supaya negosiasinya semakin cepat apa segala macam. Ya, atau dari pihak klubnya yang ngebocorin gitu. Gue jarang banget, gue hampir nggak pernah ya membocor-bocorkan siapa pemain baru. Tapi kadang banyak yang nanya, kesian juga nggak dikasih tahu gitu.
Tapi mau dikasih tahu juga, gue juga nggak sepenuhnya tahu. Gue hanya memperkirakan, dapat beberapa informasi aja. Kalau tim lain mungkin bisa gue bocorin, tapi kalau Persija kayaknya sih agak-agak sulit. Paling yang bisa gue kasih tahu adalah yang udah tersebar kabarnya aja, dan gue hanya meyakinkan kalau ini iya apa enggak gitu. Contoh kayak Abimanyu. Abimanyu ini lagi diminati sama PSIS Semarang. Bahkan dia mau ditebus kontraknya sama PSIS, dan kayaknya gajinya itu akan 2 kali lipat daripada dia di Persija gitu. Nah ini bisa gue bocorkan karena apa? Karena udah banyak di media sosial gitu. Itu bener apa enggak? Ya gue rasa itu bener. Tapi gue yakin Abimanyunya nggak mau ya. Dia masih tetap mau di Persija. Walaupun sayang ya, pemain sekelas dia harus mengisi bangku cadangan. Rasanya buat gue sayang banget gitu. Dia punya skill yang bagus, tapi kalau cuma duduk di bangku cadangan, sayang aja. Harusnya dia bisa main. Dan di Persija, Thomas Doll kurang percaya sama dia. Dia jarang banget dimainin gitu. Jadi kayak mubazir. Kalau gue jadi dia, untuk karir, gue sih akan pindah dari Persija ya. Gue akan ke PSIS Semarang. Kalau untuk sisi karir profesional. Sayang banget, masih muda, tapi mesti habisin waktu di bangku cadangan. Kecuali lo pemain muda yang nggak berkualitas. Ini pemain mudanya sangat berkualitas. Tapi cuma duduk bangku cadangan, bagi gue itu sangat sayang. Amat sayang. Oke? Gustavo Almeida. Rame, luar biasa. Gue berani nyebut namanya karena memang namanya udah, setiap gue buka medsos gue itu isinya mukanya dia semua. Udah viral banget lah si Gustavo Almeida. Ke Persija apa enggak? Ternyata PSS Sleman pun berminat kepada si Gustavo Almeida. Harapan gue jelas dia ke Persija lah. Dari selebrasinya aja dia udah mencirikan kalau dia udah cocok sama kita gitu. Walaupun nggak diartikan sebagai sebagai Jackmania ya. Dia emang dari zaman dulu udah selebrasi kayak gitu. Bukan berarti itu untuk Persija, tapi ada kecocokan di situ. Kalau misalkan dia di Persija, ini orang gila banget sih. Baru tadi gue nonton pertandingan lawan Persib pun dia masih gila mainnya. Jadi mudah-mudahan gosip itu benar adanya dan dia ke Persija Jakarta. Mudah-mudahan. Gue berharap banget. Ada desas-desusnya nggak? Ada gosip itu ada, rumor itu ada, banyak banget yang ngeberitain. Ada kemungkinan nggak? Ada juga. Karena apa? Karena Thomas Doll kayaknya udah nggak kekeh, dia pengen pakai pemain asing yang dari Eropa. Sekarang yang pemain asing yang dari Indonesia pun dia udah oke gitu. Dia udah mau pakai pemain asing yang dari Indonesia. Jadi ada kemungkinan kayak misalkan si Gustavo Almeida, terus Ze Valente lah, anggap rumor-rumor kayak gitu. Jadi masuk akal gitu. Jadi ada kemungkinan karena Thomas Doll-nya pun udah mau. Ada lagi Florian David yang udah nge-follow Gabriel Budi, agen yang biasa lalu alang di Indonesia. Nah, ada kemungkinan kalau dia akan bermain di Liga Indonesia, tapi nggak tahu di mana si Florian David ini. Bagus apa enggak? Gue rasa biasa-biasa aja. Tapi ya oke lah, mungkin ya. Gue nggak tahu. Terus apa lagi? Gustavo Almeida, Florian David, yang keluar gue rasa Marco Simic nggak keluar. Dia kayaknya tetap di Persija karena kita bisa babak belur kalau macam-macam sama dia. Ini orang, waduh, setengah dewa nih. Gak ada yang berani nyentuh. Kenapa? Karena dia punya gacoan yang sulit untuk kita taklukkan. Itu terlalu sensitif untuk dibahas. Terus apa lagi? Kalau Firza kayak gitu itu hanya rumor, dia masih stay di Persija. Terus beberapa pemain lagi kayak siapa ya? Gua nggak tahu lagi dah, kayak Toncip gitu, kayaknya masih di Persija. Simic nggak jadi ke Liga 2 yang tadi udah gue bahas. Pasti ada yang keluar dan pasti ada yang masuk. Asing 3 kemungkinan akan masuk. Nggak tahu kapan. Kita tunggu aja. Memang capek nungguin. Telat apa enggak? Telat banget. Orang udah pada masuk pemain asingnya, kita masih belum aja gitu. Strategi senyap. Tiduran heran. Lama banget pemain asing gitu. Oke, yang terakhir gue mau bahas VAR. Ini menolak lupa. VAR ini yang digaung-gaungkan akan dipakai di paruh kedua Liga Indonesia. Ternyata tertunda lagi. Kenapa? Karena sekarang lagi sekarang lagi dipakai untuk Piala Dunia U17. Jadi ada 4 stadion di Indonesia yang semuanya pakai sistem VAR, dan ini hanya sementara karena Ratu Tisa bilang kalau ini kita pakai VAR ini untuk Piala Dunia U17. Kalau untuk Liga 1 nanti dulu. Berarti ketika Piala Dunia ini selesai di Desember nanti, ini perangkat VAR ini akan dicabut lagi. Nanti akan dibuat lagi pelatihannya untuk wasit-wasit di Indonesia. Setelah dibuat pelatihannya akan dipasang perangkatnya lagi. Ini benar-benar akan makan waktu yang sangat panjang gitu. Jadi gua rasa ya, janjinya di paruh musim VAR akan terlaksana.
kayaknya sih nggak terlaksana. Kayaknya nggak terlaksana. Feeling gue, kalaupun ada VAR, kayaknya di musim depan kemungkinan besar kayak gitu. Nah, gue nggak tahu deh yang salah siapa. Apa karena ada Piala Dunia, apa karena terlalu sibuk, apa karena banyak kegiatan atau yang lainnya. Gue nggak tahu, tapi menurut feeling gue, VAR ini kayaknya nggak akan terrealisasi di paruh kedua musim ini untuk Liga Indonesia. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.